Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera, semoga sehat semua. Dalam kesempatan kali ini kita akan coba sama-sama mengkaji mata kuliah Pemantapan Kemampuan Profesional PDGK 4501. Dalam hal ini yaitu kita sudah berada di pertemuan 2. Pertemuan 2 ini kita berbicara tentang bagaimana penentuan fokus dan perencanaan perbaikan. Penentuan fokus dan perencanaan perbaikan. Seperti yang tertera di layar teman-teman mahasiswa semua ini, penentuan fokus dan perbaikan itu merupakan langkah di mana teman-teman akan menyusun laporan PKP. Ya, setelah pertemuan pertama dulu kita mengetahui gambaran umum tentang penyusunan laporan PKP. Di pertemuan 2 ini adalah bagaimana teman-teman diarahkan untuk bisa menentukan fokus apa, fokus permasalahan ya. Pertama ada perencanaan perbaikan pembelajaran. Nah, perencanaan perbaikan pembelajaran ini pertama kita akan melakukan yang namanya refleksi. Nah, refleksi ini yang sedang dilakukan teman-teman di pertemuan 1 kemarin. Makanya tugasnya itu formatnya sudah saya kirimkan dan mengerjakan sesuai format yang saya kirimkan juga. Kita pertama harus melakukan yang namanya refleksi, Pak, Bu, teman-teman semua. Apa itu refleksi? Refleksi itu adalah bagaimana kita berkontemplasi tentang pembelajaran yang kita lakukan kurang lebih selama beberapa hari, beberapa bulan, beberapa minggu atau beberapa bulan terakhir ini. Atau bahkan 1 tahun ini. Kita lakukan refleksi, caranya bagaimana kita refleksi. Ternyata dalam pembelajaran kita itu apa saja yang harus kita perbaiki. Bagaimana cara mengetahui perbaikan yang harus kita lakukan dalam pembelajaran kita selama ini. Pertama, teman-teman harus mengidentifikasi masalahnya apa, menganalisis dan juga merumuskan masalah yang ada dan terjadi saat KBM dilakukan oleh teman-teman semuanya selama kurun waktu yang teman-teman tentukan tersebut. Kemarin format saya berikan refleksi sudah, artinya teman-teman sudah melalui itu, sudah mengidentifikasi sudah apa masalahnya, analisisnya bagaimana, dan rumusan masalahnya apa. Kemudian setelah melakukan identifikasi, pertama kita melakukan identifikasi tadi yang diawali dengan melakukan merefleksi atau refleksi. Kemudian teman-teman mengembangkan alternatif tindakan. Ya, di sini teman-teman mengembangkan alternatif tindakan. Apa saja yang kira-kira diambil atau dianggap sebagai solusinya. Sebagai alternatif solusi dari permasalahan yang dideteksi di pertemuan awal tadi. Saat teman-teman di sini mengetahui identifikasi, analisis, dan rumusan masalahnya, maka secara tekstual teman-teman nanti bisa melihat, oh kalau masalahnya seperti itu maka nanti harus dilakukan ini supaya dianggap sebagai sebuah solusi. Ya, maka teman-teman di sini melakukan yang namanya pengembangan alternatif tindakan. Nah itu. Jadi pengembangan alternatif tindakan. Ditulis apa saja kira-kira dideteksi oleh teman-teman semua. Alternatif tindakan yang harus dilakukan apa saja. Harus ini, dan lain-lain. Kemudian setelah itu barulah teman-teman membuat rencana perbaikan. Nah, makanya untuk minggu ke depan itu teman-teman sudah membuat sebuah rencana perbaikan. Apa sih rencana perbaikan? Rencana perbaikan itu adalah yang dimaksud saya tadi, praktik pembuatan laporan PKP. Praktik laporan pembuatan PKP-nya itu di dalamnya itu adalah bagaimana mempraktikkan solusi dari bagaimana mempraktikkan yang dianggap sebagai sebuah solusi tadi, yaitu praktek di lapangan yang kemudian dituliskan melalui sebuah karya tulis gitu. Jadi membuat rencana perbaikan, dibuatlah rencana perbaikan menurut teman-teman apa saja. Dibuat, setelah dibuat dideteksi juga, baru dicatat, dimasukkan dalam sebuah karya tulis. Kemudian langkah selanjutnya adalah setelah disiapkan rencana perbaikannya,
tulis, oh kalau kayak gini berarti harus seperti ini. Saya harus lakukan perencanaannya ini. Kemudian nanti akan melakukan ini, penelitian di sini. Saya harus melakukan seperti ini, solusinya seperti ini. Tulis tuh deteksi. Kemudian selanjutnya teman-teman mempersiapkan instrumen pengumpul data. Mempersiapkan instrumen pengumpul data itu baru untuk melakukan praktek di lapangannya. Apa saja yang dikumpulkan? Misal data-data sekolah, data-data siswa di kelas, data-data tentang yang terkait penelitian teman-teman semua. Misalkan terkait meneliti tentang hasil belajar, maka teman-teman harus mencari nilai-nilai siswa dari absensi gurunya, dari absensi kita, nilai-nilai ulang siswa, dan itu kan mencari data tuh sama saja. Mempersiapkan instrumen pengumpul data, profil sekolah seperti apa gitu kan, guru-gurunya bagaimana, dan pokoknya pengumpul data ya. Nah, itu yang harus dilakukan oleh teman-teman untuk merencanakan perbaikan pembelajaran. Tadi di sini ada mengembangkan alternatif tindakan ya. Mengembangkan alternatif tindakan ini di dalamnya ini acuannya apa saja dalam mengambil sebuah alternatif tindakan itu. Nggak sembarangan teman-teman. Di sini teman-teman harus satu, acuannya harus memiliki teori yang cukup, yang baik. Teori yang cukup diambil dari apa? Dari buku-buku, dari teori-teori para pakar dan tokoh yang sumber referensinya jelas. Makanya sumbernya tuh nggak bisa satu buku Pak Bu. Cari sumber-sumber lain. Boleh nggak dari internet? Boleh. Yang penting jelaskan dan cantumkan sumbernya. Yang nggak boleh tuh yang kalau bersumber dari hasil blogspot.com misalkan. Yang dari hasil karya tulis orang lain yang wadahnya itu belum diakui legalitasnya seperti blog itu nggak bisa buat dasar referensi penulisan karya tulis ilmiah seperti ini, nggak bisa ya. Teorinya jelas, misalkan pendapat menurut Risey mengemukakan bahwa syarat-syarat jika seorang warga negara ingin disebut cerdas adalah syarat atau kompetensi warga negara supaya disebut cerdas, diantaranya adalah yang pertama kemampuan bla bla bla. Dari sumbernya misalkan ternyata didapatnya dari buku saya, ya tulis berarti dalam buku misalkan judulnya Great Teacher Smart Student karya tulis Fajin Amik misalkan, tulis Fajin Amik ×2 2013 misalkan, cantumkan sumbernya jelas. Nanti di referensi di daftar pustakanya dicantumkan Amik Fajin 2013, apa judul bukunya tuh tulis Great Teacher Smart Student, guru hebat siswa pintar. Penerbit misalkan penerbit penerbitnya Sarana Pancakarya misal ya. Kota Bandung misalkan atau Bogor, gitu tulis. Seperti itu ya. Kedua, pendapat para pakar. Pendapat para pakar juga sama dari buku-buku. Sumbernya dari buku-buku dicari atau dari internet boleh, yang penting cantumkan sumbernya saja yang jelas. Jangan blogspot atau jangan asal ngambil sumber, karena harus dari misalkan dari jurnal di internet boleh, atau dari website resmi pemerintah Kemdikbud segala misalkan boleh. Kemudian referensi. Nah, referensi ini acuannya apa maksudnya? Bahan-bahan bacaan teman-teman semua yang jelas sumbernya. Kemudian pandangan supervisor. Nah, di sini ada pandangan supervisor loh teman-teman. Artinya apa? Acuannya mengembangkan alternatif tindakan itu makanya perlu dibimbingkan dengan saya. Bimbingan ini dengan saya ya, bukan dengan Profesor 2 Bu. Gitu. Artinya yang pertama dulu dengan saya dulu. Profesor 2 biasanya mengikuti, tinggal mengikuti ya. Kemudian ya boleh bimbingan dengan Profesor 2, harus bahkan. Cuman tadi itu biasanya kan kalau bimbingan lebih banyaknya untuk secara ini lebih ke saya kalau Profesor 1. Nah, ini selanjutnya ya. Belum boleh itu. Belum boleh. Nanti Bu saya lanjutkan ya. Selanjutnya identifikasi masalah. Identifikasi masalah. Ini berpindah nggak slide-nya? Oh enggak. Udah tanggung, nggak apa-apa. Nggak tanggung. Sekarang selanjutnya identifikasi masalah Bu. Identifikasi masalah itu yang pertama
teman-teman harus tahu apa masalah yang terjadi di dalam permasalahan tersebut. Masalahnya apa gitu. Misalkan saya tadi kan biasanya ada perbandingan nih, ada pembelajaran berkualitas, ada pembelajaran yang di bawah itu gitu. Artinya fakta di dalam lapangannya seperti apa. Harapannya pembelajaran berkualitas. Tapi faktanya dalam pembelajaran di kelas ternyata tidak sesuai seperti apa yang diharapkan. Maka muncullah masalah kan. Nah itulah poin masalah atau fokus masalahnya. Berarti ada masalah. Karena masalah itu secara definisi diartikan sebagai apa? Kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Saat harapannya pembelajaran berkualitas, maka yang terjadi di lapangan ternyata tidak terjadi seperti itu. Maka itu muncul masalah karena ada hal perbedaan. Ya. Kemudian selanjutnya analisis masalah. Setelah mengidentifikasi masalahnya, ibu harus tahu analisisnya masalahnya apa. Kira-kira yang menyebabkan masalah itu apa saja? Saya kasih contoh. Misal dalam analisis masalah. Kalau masalahnya itu misalkan masalahnya yang terjadi adalah nilainya yang jelek-jelek, Bu. Berarti harus diteliti faktor penyebabnya apa saja kira-kira oleh Bapak Ibu nih. Oh, ternyata nilainya kecil-kecil ini faktor penyebabnya apa saja diteliti oleh Ibu. Misalkan ketahuan satu, kayaknya model pembelajaran kita, metode pembelajarannya membosankan. Berarti satu masalah tuh metode pembelajaran guru. Kedua, jangan-jangan nilai kecil ini karena mereka merasa apa ya? Karena mereka merasa terikat oleh aturan. Misalkan, oh jangan-jangan ya gurunya terlalu banyak mengekang, artinya gurunya menguasai kelas, jarang memberikan kesempatan kepada anak, misalkan untuk bicara dan lain-lain. Yang penting ngajar gurunya prinsipnya. Berarti kan karakter dan pribadi guru tuh bermasalah. Atau misalkan dianalisis juga oleh ibu, apa penyebab nilainya kecil? Anak nggak belajar di rumahnya nih, main terus kayaknya. Ditulisin oleh ibu tuh faktor-faktor penyebab itu namanya analisis masalah. Selanjutnya analisis masalah itu harus ada alternatif tindakan. Apa nih solusi untuk menyelesaikan anak jelek nilainya ini? Ya, ambil ibu dari teori-teori anak-anak itu disebabkan apa sih kira-kira kalau nilainya jelek secara teori apa saja penyebabnya. Cari teori-teori yang berkaitan dulu. Kemudian pendapat ahli. Bagaimana pendapat ahli terkait dengan rendahnya hasil KBM. Referensinya ibu juga harus ditambah ataupun diperbanyak referensi bacaannya yang untuk berbicara tentang hasil belajar tadi yang kurang bagus. Kemudian pandangan supervisor, banyaklah dengan saya untuk komunikasi dan sharing gitu. Itu untuk analisis masalahnya ya. Nah, rencana perbaikan pembelajaran. Rencana perbaikan pembelajaran ini harus lihat RPP. RPP dilihat gitu kan. Ya susunan RPP saja. Sudah benar nggak sesuai RPP atau tidak mengajar dan lain-lain. Itu. Selanjutnya tujuan perbaikannya harus dicek. Tujuan perbaikan itu pertama untuk siswa, kedua untuk guru. Ada dua pihak nih tujuan perbaikannya. Kalau tujuan perbaikannya untuk siswa biasanya mengacu tentang hasil belajar, proses belajar. Itu tujuan perbaikan buat siswa, Bu. Ibu mau apa dulu tujuannya? Tujuannya perbaikan apa? Perbaikan siapa? Perbaikan siswa atau perbaikan guru? Perbaikan ibu sendiri. Kalau perbaikan siswa, biasanya ibu meneliti tentang hasil belajar. Itu perbaikan siswa atau tujuannya, Bu. Proses belajar. Beda halnya kalau ibu tujuannya itu untuk perbaikan guru. Biasanya kinerja guru. Misal ibu menerapkan pengaruh, misalkan pengaruh latar belakang apa yang berkait dengan kinerja guru ya. Pengaruh latar belakang pendidikan guru terhadap efektivitas hasil belajar siswa. Kan guru tuh, Bu. Ya, kalau gurunya latar belakangnya bukan SPD, bagaimana mengajar di kelas? Pengaruhnya bagaimana kepada prestasi anak atau kepada hasil belajar anak? Itu juga mungkin saja berpengaruhnya beda, Bu, dengan mereka yang SPD. Mungkin kita belum meneliti. Ya, itu ya. Selanjutnya, tujuan perbaikan ada penilaian. Hasil penilaian itu ada dua, ada hasil belajar, ada proses pembelajaran.
hasil belajar melalui tes. Proses pembelajaran ada pedoman observasi, pedoman wawancara, catatan anekdot, angket. Itu rencana perbaikan pembelajaran dalam hal